Pengaturan ekspresi gen itu, jadi mekanisme pengaturan ekspresi gen itu ada represi, ada induksi ya. Nah, jadi di sini struktur operon. Jadi operon ini terdiri dari promotor, tempat mulainya apa tadi? Transkripsi, dan operator ya, tempat struktur gen mengkodekan protein. Kemudian operon itu diatur oleh produk pada regulator gen ini. Mulai transkripsi terjadi di promotor dengan bantuan enzim RNA polimerase ya. Kemudian ada represor protein aktif, terjadilah operon off ya. Ketika represor off operon ya, akhirnya represor protein itu mengikat operator dan mencegah transkripsi terjadi gitu. Ini adalah pengaturan ekspresi gen ya. Jadi misalnya sifat orang tua itu bisa saja terekspresikan ya, ke keturunannya, bisa juga tidak terekspresikan ya, tergantung dari pengaturan ekspresi gen on off-nya ini ada di mana, itu di operon ini ya. Oke. Misalnya mekanisme pengaturan itu menghambat ekspresi gen dan penurunan sintesis enzim itu namanya represi, artinya ada penekanan. Ada active repressor protein, jadi protein yang fungsinya untuk menekan supaya sifat orang tua tadi tidak terekspresikan ke keturunannya. Itu sebenarnya semuanya sudah dikendalikan di dalam gen kita, dalam tubuh kita. Jadi luar biasa sekali ya. Bisa jadi sifat orang tua ini tidak diturunkan ke anak yang pertama, bisa jadi diekspresikan ke anak yang kedua, kayak gitu kan, atau ke anak yang ketiga misalnya. Ya, untuk mempelajari genetik ini di kebidanan kaitannya bagaimana, sebenarnya banyak ya, kayak kasus-kasus bayi lahir dengan cacat misalnya, kemudian ada sindrom ya, kemudian juga misalnya kelainan-kelainan genetik lain tentunya banyak, itu bisa dipelajari kenapa terjadi cacat atau bayi prematur, atau misalnya secara genetiknya bagaimana kan gitu ya, atau misalnya kenapa terjadi apa tadi sindrom Down misalnya ya, sindrom Klinefelter, atau misalnya juga terjadi cacat bawaan dari lahir, atau misalnya bayinya itu sudah sakit dari lahir, itu biasanya itu juga kaitannya dengan ekspresi gen atau juga dengan adanya mutasi di gen DNA atau RNA. Nah, itu bisa Anda kaji ya. Tapi emang ini riset ini cukup apa ya, ekspensif ya, dan juga membutuhkan keahlian tentunya. Dan kalau misalnya Anda tertarik ya silahkan aja dipelajari lebih dalam lagi. Banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang ini juga, kelainan-kelainan genetik pada kehamilan misalnya, atau pada bayi baru lahir ya. Nah, ini proses yang mengaktifkan transkripsi itu adalah induksi ya. Jadi kalau misalnya gen itu bisa ditranskripsi karena adanya induksi gen ya. Kemudian zat yang bertindak untuk induksi namanya inducer, biasanya ada enzim ya. Di sini inducer ini mensintesis enzim, contohnya DNA polimerase, tadi RNA polimerase ya. Itu enzim-enzim yang berperan dalam proses transkripsi, replikasi ya, replikasi DNA ya. Kemudian pada transkripsi juga ada misalnya RNA polimerase ya, dengan messenger RNA itu template-nya. Atau gen yang dibutuhkan untuk metabolisme laktosa pada E. coli, itu contoh sistem induksi yang terkenal. Salah satunya adalah mengkodekan enzim beta galaktosidase. Nah, ini yang membagi substrat laktosa menjadi dua gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Itu contoh dari enzim yang berperan dalam transkripsi ya. Laktosa ini juga diubah dalam sel menjadi senyawa ala-laktosa, itu merupakan penginduksi untuk gen ini. Kehadiran laktosa secara tidak langsung juga menginduksi sel untuk mensintesis lebih banyak enzim. Jadi banyak sekali enzim yang berperan pada transkripsi, ekspresi, repair yang juga sudah Ibu jelaskan di tabel sebelumnya, dan silahkan dipelajari lebih lanjut. Dan juga misalnya materi-materi terkait dengan penyakit-penyakit genetik pada bayi baru lahir atau pada saat kehamilan, itu sebenarnya sih bisa dipicu karena adanya tadi ya infeksi, kayak misalnya infeksi virus misalnya, menyebabkan apa, itu masih ada kaitannya ya. Atau misalnya tadi karena mutasi ya, mutasi radiasi, mutagen kimia ya, yang bisa
menyebabkan kesalahbacaan pasang basa, menyebabkan salah terjemahan asal amino, akhirnya misalnya melahirkan bayi cacat, dan lain sebagainya. Oke, jika Anda tertarik dengan ini, silahkan bisa didiskusikan dengan Ibu. Jika tidak ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar YouTube ini dan akan Ibu jawab satu persatu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.